mau pingsan saya ini. Terus dia bilang, yang nemuin apa? Wah, nggak tahu itu. Udah mukanya itu udah hancur, badannya gede, baunya bau bangke. 9150. Di dalam tisu itu, Mas, angkanya itu merah, 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 kayak merah darah. darah tebel nggak warnanya tuh? Enggak, kayak merah darah itu. Ya. Cuman jelas banget Mas angkanya. Berapa itu tadi? 9150. 9150. Kata teman saya, ini jangan dibeli, soalnya tulisannya merah. Loh, kenapa? Ya. Ini kalau dibeli, ini ada tumbalnya. Tumbal. Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin, yang akan selalu menemani Anda cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Pokoknya semua dari narasumber ini kisah nyata real, bukan settingan atau karangan belaka. Nah, di sini gue sudah narasumber nih, namanya Mas Damri, yang akan menceritakan pengalaman mistis. Karena beliau ini kan banyak utang puluhan juta, akhirnya mencari ritual angkat togel untuk melunasi utang-utang tersebut. Dan Mas Damri ini pernah melakukan ritual dan ingin mengorbankan anaknya sendiri. Jadi ada bangsa gaib yang ingin meminta anaknya Mas Damir untuk dijadikan tumbal, karena bangsa gaib ini mengeluarkan 4 angka togel. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Damir ya. Pak Mas. Baik, sehat. Alhamdulillah, semangat dong Mas. Ya. Makasih Mas sudah mau datang ke channel Kang Jin Misteri untuk menceritakan pengalaman mistis gitu kan. Iya. Jadi tentang pesugihan atau togel dan bangsa gaib, semuanya ini ada ya Mas. Iya. Udah siap Mas? Udah siap. Alhamdulillah Mas Damir udah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya dan juga mengambil untuk pelajaran kita semua tentang pelajaran kisah-kisah narasumber. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Moga Mas Damiri ceritain nih halnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bercerita. Ini kisah saya sendiri. Tahun 2018. Saya itu maniak togel. Mania togel. Wah, berarti beli terus dong ya? Beli terus Mas. Maniak togel. Oke. 2018 sampai punya hutang banyak. Sampai bingung itu mau bayarnya pakai apa Mas. Iya, iya. Terus kerja pun nggak bisa buat bayar hutang Mas. Soalnya hutangnya udah terlalu banyak. Jadi saya nekat cari-cari informasi buat nyari togel yang jitu. Saya lagi kerja, ada informasi dari teman Mas. Tanya di daerah Sesi itu ada. Saya ke sana sama teman saya, naik motor. Alamatnya itu di depan terminal Sesi. Masih lurus terus. Saya ke sana sama teman saya itu jam 12 siang. Sampai di terminal, saya nanya-nanya, kan belum tahu tempatnya, tanya-tanya dulu. Dikasih tahu sama tukang warung. Terus saya ke sana. Di desa itu saya nanya lagi, namanya juru kunci ini
tahu nggak Mbak? Iya Mas, tahu katanya itu. Mas saya lagi lurus aja terus, nanti ada pertigaan belok kiri Mas. Di situ Mas tanya lagi. Saya jalan terus, di situ saya tanya lagi Mas. Tanya lagi, dikasih tahu sama penduduk situ. Oh iya Mas, sana. Habis itu sampai di tempat situ, juru kuncinya udah meninggal Mas. Mm-mm. Jadi pulang deh saya, gagal. Mm-mm. Ya kembali kerja lagi ya. Ya. Karena gagal, kerja lagi. 2 hari, 3 hari saya nyari-nyari terus, nyari-nyari informasi. Karena udah pusing, banyak utang. Nyari-nyari informasi yang buat bisa togel 4 angka di mana. Terus saya dapat informasi lagi Mas. Yang kedua, di daerah Menjangan. Daerah Menjangan, saya ke sana, ketemu sama juru kuncinya. Pas ke sana saya hari Selasa. Temu juru kuncinya, kata juru kuncinya, kalau mau ke sini malam Jumat Kliwon. Kalau hari-hari biasa nggak bisa. Jadi saya pulang lagi, kerja lagi, nunggu Jumat Kliwon. Ya. Pas hari Jumat Kliwonnya, saya ke sana lagi sama teman saya. Ya. Saya ke sana habis isya ke tempat juru kunci. Juru kuncinya ngasih tahu, katanya suruh beli dupa, kemenyan, terus beli kembang 7 rupa. Ya. Terus saya balik lagi Mas, beli sesajennya. Jam 9 malam, saya ke sana lagi, nemuin juru kunci. Habis itu, saya diantar sama juru kunci Mm-mm. ke tempat ritualnya Mas. Itu di kebun bambu Mas. Kebun bambu. Iya, kebun bambu. Itu kebun isinya bambu semua. Di mana itu Mas? Di daerah Menjangan. Menjangan. Mm-mm. Karanganyar ya? Joro ya? Bojong. Bojong. Mm-mm. Ya. Gang Candi. Ya. Habis itu di tengah pohon bambu saya ritual Mas. Di tengah pohon bambu saya ritual. Gerimis waktu itu. Saya dikasih dupa 6. Terus saya bakar dupanya. Kata juru kuncinya, ini kalau bakarnya 2-2. Kalau 2 belum ada yang datang, bakar lagi 2 lagi. Kalau belum ada yang datang, bakar lagi 2 lagi. Ya. Kalau sampai udah habis kok belum ada yang datang, Mas besok kesini lagi. Ya. Saya diantar ke tempat ritual, saya bakar dupa. Pertama bakar dupa itu sampai dupanya habis, nggak ada yang datang Mas. Dupanya sampai habis nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Dupa yang pertama. Mm-mm. Terus saya bakar lagi yang kedua. Itu sampai dupanya habis, juga nggak ada yang datang. Ya, ya. Kira-kira jam setengah 12 itu, dupa yang terakhir ini, saya bakar lagi. Saya tungguin, belum ada yang datang juga Mas. Tapi suasana angin atau apa? Ada, Ada. ada. Angin kenceng banget. Sama gerimis. Mm-mm.
Kayak ya sama kayak ada orang yang jalan di belakang saya, Mas. Tapi nggak nggak datang. Cuman dengar suara-suara. Suara-suara. Iya, suara kayak orang jalan, Mm-mm. terus kayak ada anak kecil yang lari-larian. Ada suara kayak gitu. Iya, ada suara gitu, tapi di belakang saya. Sampai jam 1 itu Mm-mm. nggak ada yang datang. Terus saya balik ke tempat juru kunci, saya bilang, "Mbah, kok ini nggak ada yang datang?" Kata mbahnya, "Ah, biasanya itu Mas ya, ada yang datang Mas. Oh, kalau hari ini belum ada yang datang ya, Mas nanti hari Senin sini lagi." Ya. Di sana saya ngobrol sama juru kunci, katanya biasanya kalau malam Jumat Kliwon itu ada yang datang. Yang datang kalau nggak perempuan ya laki-laki tua. Tapi itu pas saya ritual nggak ada yang datang, Mas. Terus saya pulang kerja lagi, Mm-mm. sama pusing mau kemana lagi nih. Iya. Cari-cari informasi. Cari-cari informasi. Iya. Terus yang lagi kerja tuh ada informasi lagi, Mas. Mm-mm. Deket itu malah di tempat Pakisan, di kuburan Wanguan. Iya, iya. Buran angker mungkin, Mas. Iya, kuburan angker sih. Itu saya situ maghrib malah. Maghrib Iya. pas itu. Saya datang ke situ. Kalau itu saya datang sendirian, Mas. Nggak ngajak temen. Sendiri. Sendiri. Di bawah pohon. Apa itu? Pohon ringin kalau nggak salah itu. Besar, Mas. Besar banget pohonnya, Mas. Saya bakar dupa. Terus saya kasih menyan. Situ. Sampai jam 7 itu belum ada yang datang. Saya tungguin terus. Wah, kok nggak ada yang datang? Apa nasib saya seperti ini? Iya. Tapi gelap, Mas, posisinya, Mas. Gelap, Mas. Gelap banget. Di tengah kuburan bawah Iya. pohon beringin. Sampai jam 8. Sampai jam 8 itu baru ada yang datang, tapi nggak kelihatan apa-apanya, nggak kelihatan, Mas. Cuman kayak bayangan. Iya. Saya cuman kayak bayangan aja. Saya kan dupa, terus saya kasih tisu terusan di bawahnya tisu itu saya kasih menyan. Iya. Bayangan kayak ada orang tinggi besar, tapi dia nggak datang ke saya, cuman kayak jalan aja, kayak bayang-bayang itu, Mas. Lewat ya. Ya lewat jalanan. Saya tungguin ya. Kok nggak kesini, cuman lewat aja. Iya. Sampai jam 9 itu, kayaknya nggak ada yang datang. Saya pulang. Tisunya itu saya bawa pulang. Saya bawa pulang. Pas di rumah, saya lihat tisunya, Mas. Hmm? Itu ada nomornya. Ada nomornya. Ada 2 angka. Berapa itu, Mas? Nomornya 61. Karena masih jam 9, ya coba-cobalah saya Ya, beli. Beli ya. Nah, itu keluar, Mas. Keluar. Keluar. Beli berapa itu, Mas? Beli 30.000. 30.000. Berarti uangnya berapa ya? 30.000 2 angka itu paling berapa? 1.800.000. Udah 800. Mm-mm. Wah, itu masih jauh, Mas. Buat nutup utang. Buat nutupi utang masih jauh. Oh, masih jauh, Mas. Utangnya aja puluhan juta. Ya. Mm-mm. Kalau tahu itu mau keluar, saya beli yang banyak, Mas. Iya, iya. Itu nomornya itu
Ya jelas banget 61 dikasih cuman 2 Itu yang di tisu itu warnanya apa tulisannya, Mas? itu biasa kayak ketetesan air cuman Oh, cuman berbentuk angka. angka. Kayak Jelas atau terang banget? jelas. Jelas ya. Kalau diterawang ke lampu itu jelas banget mas. Kok bisa ya? Padahal Mas kan ada bayangan hitam itu kan. Iya, Bawa pulang tisunya ada nomornya gitu. ada yang kan di bawahnya tisu kan saya kasih menyan, Mm-mm. kasih menyan Ya. itu saya buka tisunya ada angkanya. Lah Masnya bawa sajen apa aja, Mas? Dupa sama menyan. Cuma Iya. dua biji. Mm. Iya, iya. Itu ada nomornya itu. Saya beli 30.000. Keluar malamnya, Keluar. Mas. Iya. Tapi masih bingung, wah masih jauh ini buat nutup utang ya. Padahal udah seneng banget keluar ya. Iya, udah seneng banget. Heeh. Terus besok paginya ya saya kerja lagi Iya. sambil nunggu-nunggu informasi Heeh. yang 4 angka. Iya. Itu 1 minggu kemudian saya baru ingat saya itu punya temen ya ahli spiritual lah. Ahli spiritual. Iya, punya teman ahli spiritual. Saya minta tolong kayak temen. Waktu itu teman saya masih kerja. Saya ke tempat kerjaannya teman saya minta tolong bener nih. Tolong apaan? Saya minta tolong, utangnya udah banyak, saya minta tolong mau minta togel yang 4 angka mas. Dianya pertamanya nggak mau mas, enggak ah. Tapi saya tolong dong. Ya udah, tak tolongin. Tapi 1 kali ini aja ya, katanya Mm-mm. kayak teman saya. Iya, iya. Terus, ya iya. Tapi jangan malam ini. Nanti aja hari malam Sabtu. Kalau nggak salah itu malam Sabtu, Pahing. Ya, tak tunggu sampai malam Sabtu. Saya ke rumahnya teman saya itu yang ahli spiritual. Habis ke sana, dia bilang, kamu bawa uang nggak? Bawa, buat apaan? Buat beli dupa, sama beli bunga kantil, terus sama beli menyan manten, sama beli bunga melati kalau nggak salah. Iya, bunga melati, berarti dupa, bunga kantil, bunga melati, sama manten, sama menyan manten. Iya. Itu sajinya ada 4. Ya, terus saya bilang, nah, ini kita mau mintanya kemana? Kata teman saya, wah nggak usah jauh-jauh, ke Regasi aja, Kali Kletak aja. Tapi kamu berani kan? Kata teman saya. Iya. Berani ya, udah nekat ini, udah pusing kepala. Iya. Terus kata teman saya, ya udah kalau udah berani, ayo berangkat. Iya. Saya berangkat itu jam berapa ya? Habis maghrib. Habis maghrib itu saya nggak langsung ke sana mas, kan habis maghrib kan masih rame di Iya. kali, masih banyak orang. Iya. Saya makan dulu. Saya ke sana itu jam berapa ya? Sekitar jam 8:30 lah. Diantar sama teman saya. Ya itu teman saya juga yang manggilin itunya mas, yang manggilin apa? Penghuninya lah. Dipanggil itu. Iya, yang manggilin penghuninya teman saya. Kata teman saya, udah sini aja, nggak usah ke sungainya, di tempat kali ngalir air, tapi nggak di kalinya, di sampingnya yang kebun jati kalau nggak salah. Kebun itu. Kebun jati lah. Kata teman saya, tapi kamu beneran kan berani? Ya beranilah Sendiri mas. sendiri. Itu
dupa dibakar, sama sesajennya ditaruh di bawah pohon kelapa. Kelapa apa yang kecil-kecil itu kelapa apa mas namanya? Gading. Dengan Di bawah pohon kelapa gading itu sajennya taruh di situ. Habis itu ya nggak tahu dia ritual apalah. Terus dia bilang, udah kamu di sini tungguin sampai jam 12 sampai jam 12 12 malam sendiri mas. sendiri. Uji nyali berarti ya. Uji nyali. Ya sebenarnya sih takut mas, Takut cuman ya. Terpaksa. terpaksa udah. Kalau awak takut ada mas. Ada mas. Pas ditinggal teman saya itu, wah udah takut banget ini. Gak karuan. Udah nggak karuan, udah keringet dingin. Tapi pusing. Terus saya di situ nungguin sampai jam 10 belum ada yang datang. Terus kan saya bawa senter kecil itu mas. Tahun 2018 kan belum HP kayak gini kan belum Iya, ya. populer, masih bawa HP Jadul. jadul. Heeh. Bawa HP jadul yang ada senternya itu. Iya. Kalau nggak salah sekitar jam setengah 12 itu mas. Aduh angin kenceng banget. Angin itu kenceng banget sampai pohon jati itu kayak mau jatuh. Habis itu kok kayak ada bau-bau anyir. Bau anyir. Baunya itu kayak udang udah 3 hari 4 hari itu. Iya. Kayak ada bau-bau gitu mas. Busuk. Busuk Bau busuk gitu. gitu. Iya, bau busuk itu. Tapi tak lihat sekeliling kok nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada apa-apa. Itu nggak lama kemudian itu pohon itu kayak ada rantainya, kayak ada yang patah, bunyi wah Ya. gitu. Kirain pohon mau tumbang. Saya diem aja. Nggak lama kemudian itu ada sesuatu turun dari pohon jati mas. Turunnya itu kebalik mas, kepalanya di bawah. Bawah. Kepalanya itu di bawah. Saya itu udah nggak karuan mas. Iya. Bener. Waktu ada yang datang itu udah apa ya, kayak mau pingsan. Cuman kepikiran Utang ya. iya, cuman kepikiran utang. Udah kayak mau pingsan. Udah di bawah itu saya nggak ngeliat baliknya mas. Tiba-tiba itu udah kayak biasa gitu, tapi badannya gede banget. Pakaiannya itu kayak daster. Daster. Iya, kayak daster putih, pakai putih gitu. Serem mas. Nggak serem-serem lagi mas. Rambutnya itu udah kaku. Udah nggak ada matanya mas. Baunya mas. Baunya udah nggak tahan mas. Bau bangkai. Bau bangkai. Wajahnya Wajahnya udah nggak ada wajah mas. Udah nggak ada mata, nggak ada hidung. berarti udah tengkorak itu. Iya, udah tengkorak. Takut nggak mas pas liatin itu? Takut. Mau lari nggak? Sebenarnya mau lari. Sebenarnya saya mau lari mas. Udah takut banget kayak mau pingsan. Tak kaku. Iya, udah takut. Dia itu nggak jalan mas. Kayak terbang. Kan jaraknya berapa ya? Kayak 10 meter lah pertama datang itu. Dia tuh nggak jalan, kayak terbang ke sini. Gede banget mas.
Buah-buahnya itu udah gede banget. Segede apa, Mas? Kayak apa ya? Gede dua pohon kelapa kayaknya. Dia deketin saya. Heeh, deketin. Iya, deketin saya. Mukanya itu sangat dekat. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Dia cuman menghirup asap dupa. Masa lihat dia menghirup itu? Iya, dia itu menghirup gini mas, Iya. asap dupa. Masa liatin berarti ya? Iya. Nah gimana? Saya udah nggak bisa lari. Ya. Kaki udah kayak kekunci. Gila, depan mata. Iya, di depan mata. Itu lama mas, lama. Ya setengah jam itu lebih lah. Saya itu dipegang, kukunya aja mas, panjangnya segini mas. Masa dipegang? Dipegang. Ada kukunya? Oh, kukunya panjangnya segini Iya, mas. iya. Saya kan duduk sila gini. Saya dipegang ini. Gila. Bisa pegang ya? Iya, dipegang ini. Wah, baunya yang nggak tahan itu bau kan. Bau bangkai ya? Bau bangkai. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Itu jadi lama mas. Wah, kayak mau pingsan. Ya, kayaknya sih udah pingsan. Iya, iya. Habis itu jam berapa itu dia pergi. Perginya juga saya nggak lihat mas. Kayak angin. Kayak angin. Terbang dia. Iya, kayak terbang itu. Pas dia pergi itu keluar asap. Kayak ada asapnya lah. Hus gitu. Ke atas gitu. Ke atas. Tapi saya nggak diapa-apain. Mau dipegang gitu. Cuma dipegang. Habis itu saya pulang. Saya ambil lipetan tisu. Saya pulang. Kirain teman saya kan udah pulang. Iya. Dia itu belum pulang mas. Nungguin saya. Nungguin saya cuman dari jauh. Jauh. Ya takutnya ada apa-apa dengan Iya. saya. Dia nungguin di mana, Mas? Dia nungguin di sawah. Sawah. Saya kira kan paling dia udah pulang. Saya jalan aja semboyongan mas. Kaki ini kayak udah kekunci. Gemetaran. Gemeteran. Saking takutnya. Saking takutnya. Saya pulang. Ya teman saya lihat sih saya keluar dari kebun jati itu. Teman saya ngeliat. Dia nyamperin. Tanya gimana itu. Tapi saya belum bisa jawab itu mas. Masih Kunci ya? masih kunci, wah masih tangan aja masih gini. Gila. Tumbuhin makhluk ya? Iya. Saya diajak ya ke gerdu lah. Dikasih minum, disuruh rokok dulu lah biar rileks gitu. Dia tanya-tanya, gimana tadi? Wah, mau pingsan saya. Terus dia bilang, yang nemuin apa? Wah, nggak tahu itu. Udah mukanya itu udah hancur, badannya gede, baunya bau bangkai. Tapi kamu takut ya? Wah ya sebenarnya takut, cuman modal nekat. Habis itu dia bilang, tisunya diambil nggak? Ya tisunya tak ambil, kata teman saya. Habis itu kata teman saya, coba lihat tisunya. Tisunya dilihat teman saya. Kata teman saya itu, ini jangan dibeli. Loh, kenapa kok nggak boleh dibeli? Kan udah ritual, udah takut, udah capek, gigitin nyamuk. Nggak boleh dibeli. Ya, iya, gigitin nyamuk mas. Namanya juga di kebun. Juga temuin makhluknya setan juga ya? Iya. Nggak boleh dibeli. Nggak boleh dibeli mas. Keluarnya angka keluar tuh.
Angkanya saya masih ingat sampai sekarang, Mas. Berapa itu, Mas? 9150. Di dalam tisu itu, Mas, angkanya itu merah. 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 Kayak merah darah. Darah. Tebel nggak warnanya tuh? Enggak. Kayak merah darah itu. Iya. Cuman jelas banget Mas angkanya. Berapa itu tadi? 9150. 9150. Kata teman saya, ini jangan dibeli. Soalnya tulisannya merah. Loh, kenapa? Ya. Ini kalau dibeli, ini ada tumbalnya. Tumbal. Iya. Kamu mau anak kamu buat tumbal? Kata Ya. teman saya. Beneran nggak ada tumbalnya? Ada, ini kalau dibeli anak kamu nggak ada. Itu saya bingung, Mas. Bingung. Bingung. Tanya banyak. Tanya banyak. Udah ritual, nggak boleh dibeli. Udah ritual, udah capek. Udah capek. Temen setannya lagi. Iya. Nggak boleh dibeli, Mas. Ya, terus? Terus saya nurut ya. Karena teman saya itu ahli spiritual. Jangan-jangan nanti kalau dibeli anak saya nggak ada, kan saya takutnya gitu, Mas. Terus saya pulang itu masih diikutin, Mas. Masih diikutin. Ikutin. Iya. Saya pulang ke rumah itu, mau masuk rumah itu, kayak ada yang ngikutin di belakang. Masnya lihat? Saya lihat, emang ada. 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 Siapa itu, Mas? Yang tadi nemuin saya. Yang tadi nemuin pas ritual itu? Iya. Jelas. Jelas. Saya ngapain, Mas? Ya udah dia ngikutin aja. Ya, terus? Saya nggak berani masuk rumah. Nggak berani masuk rumah. Iya, nggak berani masuk rumah. Takutnya kan dia nggak ngikut ke dalam rumah, Mas. Iya. Saya duduk di depan rumah. Besoknya nomornya keluar beneran, Mas, 4 angka. 4 angka itu. Keluar beneran 4 angka. Tapi kan nggak boleh dibeli katanya, kan kalau dibeli kan anak saya jadi tumbal. Berarti masa memang udah punya anak itu? Udah punya anak, Mas. Berapa, Mas? Satu. Anak pertama. Mas sampai mikir? Mas mikir-mikir lah, Mas. Anak ya? Anak. Masa uang mau ditukar sama nyawa anak? Angka togel mau ditukar dengan nyawa anak itu? Iya. Ya, Mas kan udah capek kan? Udah capek, Mas. Ditemuin setannya lagi, setan juga ngikut kan? Ngikut. Itu sampai 1 minggu masih ngikut, Mas. Ya, terus temennya Mas yang spiritual itu nggak ngusir setannya? Nggak? Itu saya minta tolong. Nah, terus tak tolong. Pengen saya telepon teman saya, ini kok yang kemarin masih ngikut. Ya, teman saya, oh iya berarti dia ngikut kamu. Ya nanti saya bantu kamu lah biar dia nggak ngikut. Ya. Saya kembaliin lagi. Malam waktu dia ngikut itu anak saya rewel terus, Mas. Anak saya itu kuat, tiap malam itu nangis terus. Nangis terus. Habis saya ritual itu, pulang dari ritual, besoknya itu sampai seminggu, kalau malam anak saya nggak tidur. Nangis terus, full 1 minggu. Berarti anak Mas itu lihat ya? Ya, lihat sih kayaknya, Mas. Tapi pas waktu nangis ada sosoknya nggak? Nggak ada sih, nggak ada yang kelihatan. Cuma nangis tuh. Nangis terus. Saya minta tolong ke teman saya. Malam Jumat teman saya datang. Katanya saya suruh ke sana lagi. Sama bawa tisunya. Untung tisunya belum tak buang, Mas. Belum dibuang? Belum. Iya. Katanya suruh tisunya suruh dibalikin lagi ke sana. Balikan. Malam Jumat saya kembali ke sana, tak balikin lagi. Mau ke tempat ritual itunya, Mas ya. Wah, anginnya kenceng lagi, Mas. Saya takutnya itu datang lagi. Ada angin lagi gitu? Ada angin lagi, Mas.
Saya balikin. Habis itu saya pulang. Nggak tahu teman saya itu nungguin di situ. Saya suruh kamu pulang dulu. Saya mau di sini. Nggak tahu diapain. Kata teman saya pulang. Kata teman saya, udah nggak apa-apa, udah aman gitu. Dia udah saya pulangin. Tapi dia itu belum pulang mas, sebenarnya mas. Masih ngikutin terus. Masih ngikutin? Masih ngikutin terus mas. Tapi nggak ganggu anak saya sih, cuman ganggunya saya. Gangguin gimana mas? Kalau saya kerja itu kan, di tempat konveksi, kerja itu. Kan saya lemburnya sampai malam, jam 12, jam 1. Iya. Itu pasti dia tuh datang mas. Kalau konveksi udah sepi itu, kerjaan udah sepi, nggak ada orang, cuman paling tinggal saya. Datang mas. Datang ke depan mas itu? Iya. Jelas mas? Jelas. Dia duduk di tempat kerja, di mesin, di tempat mesin itu dia duduk. Pakaiannya putih? Pakaian putih, masih kayak yang saya temuin pertama. Iya. Cuman dia nggak bilang apa-apa, cuman di situ 2 minggu, hampir 2 minggu mas. Dia mau ngapain mas? Ya kayaknya sih dia mau minta ganti kayaknya. Ganti apa? Ganti tumbal kayaknya. Ya mas kan nggak beli togelnya sih. Iya tapi dia ngikutin terus. Terus selama 2 minggu gimana? Ya saya pikiran terus mas. Kalau saya lembur, setiap saya lembur, kalau kan pulangnya kan paling belakang saya, paling jam 12 itu baru pulang. Itu kalau jam 11 kan udah pada pulang teman-teman. Tinggal saya. Itu pasti datang mas. Pasti datang. Tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong nggak ya? Nggak ngomong, nggak apa, tapi pasti datang. Tapi masa bisa panggil nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Sampai sekarang masih ngikutin nggak? Nggak lah. Kalau sekarang udah nggak. Nggak, tapi dia ngikutin selama 2 minggu ya? 2 minggu. Cara ngusirnya gimana itu? Ngilang sendiri. Hilang sendiri? Tanpa diapa-apain gitu? Tanpa dia apa-apain, ngilang sendiri mas. Berarti selama ngikutin bentuknya sama gede itu? Sama. Masih sama. Kukunya masih panjang-panjang. Pas waktu mas dipegangin ya, itu tangannya warnanya apa mas? Hitam. 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 Tapi wajahnya loh, tengkorak ya? Tengkorak. Baunya ya Pak? Baunya. Matanya nggak ada, hidungnya juga nggak ada. Yang ada cuman ini mas, rahang. Ya, terus rambutnya juga berantakan ya? Rambutnya berantakan. Rambutnya panjang banget. Itu sosok apa mas? Kuntilanak atau genderuwo? Tuh kayaknya sih wewe gombel kayaknya. Oh, wewe gombel. Wewe gombel kayaknya. Tapi pakainya putih ya? Pakaian putih. Kukunya loh panjang ya? Kukunya panjang. Mukanya udah nggak ada. Baunya itu bau bangkai. Baunya itu bau bangkai. Pas waktu menghirup udara asap itu, masa berarti lihat dihirup itu? Lihat mas. Dia itu datangnya dari mana mas? Sungai atau dari pohon itu? Dari pohon. Pohon ya? Dari pohon. Dia itu turun dari pohon jati. Masa lihat ya dari atas ya? Dari atas. Dia merangkak. Iya. Kepalanya yang di bawah. Iya di bawah kan. Kayak apa ya? Kayak cicak gitu gitu. Cicak. Heeh. Merangkak ini ya? Iya kayak dari atas pohon. Tapi pas waktu dia datang itu ada suara kas-kas gitu. Ada itu. Kayak ranting mau patah itu. Iya. Plak gitu. Padahal tadi nggak ada yang patah. Berarti pas waktu dia merangkak dari atas bawah itu berarti masa lihat ya? Lihat. Kan udah bau amis, anyir, udah bau bangkai mas. Iya. Saya lihat sekeliling-sekeliling di bawah nggak ada. Saya nengok ke atas. Dari atas datangnya. Itu kan posisi di Kali Kletak ya? Iya. Itu ada bendungan, terus itu kanan juga ada sungai, Iya. terus di kirinya itu Di kan. kirinya mas. Itu kan kiri kan kebun-kebun itu kan? Kebun ya, kebun jati. Kebun jati ya? Kalau dulu kan kebun jati, sekarang mah udah Udah bagus. perumahan. Perumahan. Iya.
Itu memang terkenal kalau di situ, Mas. Itu pas awal ritual di mana itu yang menjangan ya, Jangan pohon-pohon bambu? bambu ya. Masa benar-benar nggak ditemuin ya? Enggak, enggak ada yang nemuin. Enggak ada yang datang sampai habis dupa 6 itu, Mas. Terus yang kedua di kuburan. Kuburannya, Yang dapat 2 angka itu. ketiga, Oh, yang ketiga ya. yang ketiga. Yang ketiga di kuburan. Iya, itu Sendiri enggak, itu paling adanya bayang-bayang. bayang-bayang. Nah itu kuburan tuh dapat info dari mana Mas? Ya, itu info dari warga. Warga. Iya, warga Masa ada yang bilang nekat nekat. tanpa juru kunci itu. Tanpa juru kunci, tanpa apa-apa, cuman modal nekat. Malah dapat. Malah dapat. Itu yang ketiga. Terus keempat yang di Kali Kali Kletak ya. Itu kan Kali Kletak kan benar-benar terkenal angker ya Mas. Iya, itu kalian tak terkenal angker. Tapi selain itu nggak ada yang lain Mas. Nggak ada. Habis di Kaleng Lerak itu, wah, udah saya nggak mau lagi lah. Nggak mau lagi ya. Nggak mau lagi. Sosoknya Takutnya ada dia apa-apa. pakainya putih kayak kuntilanak ya Mas. Kuntilanak putih. Cuman badannya gede. Gede ya. Tapi Iya. kan bebek gombel kan biasa ada payudaranya gitu Mas. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kayak orang pakai daster gitu. Daster putih itu. Putih itu. Terus gede apa Mas? Berapa meter ya badannya? Ya, segini ya Mas. Badannya. Badannya segini. Kalau tingginya? Tinggi banget Mas. Tinggi banget 3 Ya, meter. sekitar 2 meter lebih lah. 2 meter, 3 meteran ya. 3 meteran. Berarti pas waktu dia pegang ada kukunya itu berarti ngerasa kukunya itu. Gini Mas. Kerasa Mas, kukunya itu kerasa sini. Orang dia megang saya itu, dia itu berdiri sama gini. Mukanya pas di Pas hadapan saya. depan Iya, tatapan. tapi dia udah nggak ada matanya. Berarti tatapan kayak gini Mas. Iya. Dia mau ngapain itu? Ya nggak tahu, dia nggak Nggak tahu. ngomong. Tapi nggak ngomong ya. Nggak ngomong. Cuma baunya itu. Oh, baunya. Heeh. Itu kan habis ngisep asap dupa lah, itu baru megang saya. Terus kata temennya Mas yang spiritual itu yang nganter ya, itu katanya memang benar wewe gombel. Katanya sih ya wewe gombel. Wewe gombel. Yang nemuin saya itu wewe gombel. Tapi istri tahu Mas yang ngelakuin ritual itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya, Nggak cuma tahu. anak nangis gitu. Iya. Terus selama seminggu nangis terus itu solusinya gimana Mas? Mas main orang pintar atau gimana? Iya, saya minta tolong sama teman saya yang spiritual. Oh yang tadi itu ya, yang Iya, nganter itu. yang nganter itu. Dibalikin lah katanya. Balikin. Ya dibalikin ke tempatnya yang itu, yang ganggu itu. Warnanya darah ya angkanya ya, tapi Iya. benar-benar keluar ya. Bener keluar Mas, 4 angka, 9150. Tapi warnanya merah kayak darah. Kali Kletak ya terakhir ya. Tapi utangnya masih belum tertutup Mas. Belum. Ya tinggal sedikit lah. Sampai sekarang tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Itu awalnya Masa kok bisa utang banyak puluhan juta ini semuanya untuk togel atau gimana sih awalnya Mas? Togel Mas. Togel. Saya kan maniak sekali kalau togel. Kalau sekali beli kan 200, 300 semalam. Modelnya. Modalnya. Itu nggak pernah dapet. Paling sekali dapat paling berapa itu. Tapi nggak pernah dapat ya Mas? Selama Masa beli terus gitu awalnya. Nggak pernah dapat. Makanya utangnya banyak itu Mas. Kira-kira berapa juta sih Mas utangnya Mas? 15 jutaan ada. 15 juta itu semua buat togel. Buat togel. Istri saya juga nggak tahu kalau saya punya utang segitu Mas. Gila. Nah terus utangnya itu sama siapa Mas? Teman atau bank atau? Ya ada temen, ada bank plecet, terusan BBKB motor. Ya pokoknya kayaknya semua tak utangi Mas. Maniak togel berapa Maniak. tahun Mas? Ya 7 tahun, 8 tahunan Mas. Tapi sekarang udah nggak main togel ya Mas? Saya nggak mau, sekarang udah nggak main togel lagi. Udah. Terakhir kapan Mas terakhir? Terakhir main togel habis ritual. Habis ritual Kletak itu. Iya, Terakhir itu. itu terakhir. Saya udah nggak main lagi. Istri saya juga udah
marah-marah terus, Marah-marah. marah-marah terus. Saya tahu, Mm-mm. kan yang pertama kan istri saya nggak tahu utang saya sampai 15 juta. Mm-mm. Habis ritual, ya saya jujur ke istri, Mm-mm. saya utang segini banyak. Istri saya marah-marah. Tapi sekarang masih marah nggak, Mas? Enggak, sekarang mah udah enggak, Mas. Udah nggak ya, alhamdulillah. Saya Oke. udah tobat sih, kata Tobat, suruh. alhamdulillah. Dia tobat dan punya guru Mas ya. Iya, Oke, berarti cukup ya Mas ini Mas ya. iya. Mudah-mudahan Mas ke depannya nggak beli token lagi nih atau judi slot nggak ya Mas? Alhamdulillah udah enggak, Mas. Oke. Oke guys, inilah cerita dari Mas Damir ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi angka togel, terus judi slot, judi apa aja yang berbau judi. Yang berbau judi ini kan memang benar-benar menghabiskan segalanya ya Mas. Iya. Mungkin kalau rugi ya Mas. Wah, Nggak rugi ada. banyak, enggak judi enggak ada yang kaya, Mas. Iya, itu semua pasti kalah semua Mas. Kalah semua. Hmm. Kalau bisa pesan saya itu jauhi judi, Mas. Bener ya? Kalau si sosoknya W Gombel ini bisa ke sini, ya, panggil Mas kalau bisa Mas. Oh, nggak bisa Nggak ya? panggil, Tapi nggak nggak. bisa. Berarti pas waktu dia ngikut Mas berarti lihat ya. Lihat, tapi yang lihat teman saya. Nah, cuma Mas ya. Tapi dia nggak datang kan? Enggak datang. Oke oke. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang akan selalu menemani Anda cerita-cerita dari narasumber yang diambil kisah nyata. Pokoknya semua real ini benar-benar Masnya yang ngalami sendiri ya Mas. Iya, saya ngalamin Bukan sendiri. karangan atau settingan nggak ya? Itu cerita saya sendiri. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman nih Mas, pesan-pesan biar yang menonton ini kan tahu tentang makhluk gaib dan juga judi ini kan memang nggak baik untuk kita semua gitu kan. Ya, pesan-pesan saya. Satu, jauhi judi. Jangan sekali-kali ya yang deket-deket judi. Itu judi itu nggak ada yang kaya. Habis semua lo judi. Udah itu pesan saya itu saja. Jauhi judi. Judi gitu ya. Iya Mas, ya Mas. Tapi nggak main perempuan nggak Mas? Hah? Main perempuan nggak ya? Enggak. Oke guys, pokoknya banyakin istighfar dan sholawat agar teman-teman ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita berjudi. Memang kalau judi ini kan menang nggak ada, kalau kalah ya bahkan sudah banyak yang korban bunuh diri akibat judi slot kan banyak Mas Iya, di Facebook kan, iya. nah, dimanapun infonya ya teman-teman. Pokoknya jauhilah narkoba juga dan jauhi judi ya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bisnis saya pamit, Kang Jin Misteri, kesasaran dari pelosok dunia.